Ya, selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita akan melanjutkan sesi kita tentang Kitab Amsal. Tema kita malam ini adalah dua perempuan. Perempuan tanda kutip, ya. Ada maksudnya. Dua perempuan. Seperti apa itu? Sebenarnya di pertemuan kita yang lalu sudah saya singgung sedikit. Malam ini akan kita dalami yang dimaksud dengan dua perempuan itu, ya. Untuk itu, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau kami masih punya kesempatan untuk belajar terus kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan, sehingga seluruh hidup kami pun diubahkan. Semakin hari, semakin dewasa, semakin matang iman kami, dan semakin menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapak, Engkau urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Malam ini adalah sesi kedua, Kitab Amsal, dengan topik dua perempuan. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kalau kita membaca Kitab Amsal, di dalam kitab ini, hikmat itu seringkali dipersonifikasikan sebagai perempuan. Dipersonifikasikan sebagai perempuan. Ya, contohnya nanti banyak kita akan bahas. Perempuan ini ada dua macam, ya, hikmat dan lawannya hikmat. Nah, itu dipersonifikasikan sebagai perempuan. Bapak Ibu, saudara sekalian ya, kalau kita membaca suatu tulisan, tidak hanya Alkitab sebenarnya, itu selalu ada gaya bahasa yang dipakai. Contohnya yang sekarang ini di Kitab Amsal, gaya bahasa personifikasi. Hikmat itu kata benda, tetapi dipersonifikasikan sebagai perempuan. Kenapa? Karena hikmat itu beautiful, cantik, indah untuk dipelajari. Makanya dipakai personifikasi seorang perempuan. Gitu. Ya, yang ditonjolkan adalah keindahannya, filosofinya, bukan kekuatannya. Kalau kekuatannya pasti gendernya laki-laki. Nah, hikmat. Personifikasi ini menghidupkan kisah-kisah itu. Sebab kalau cuma hikmat, kalimatnya kan bisa menjadi gini, aku belajar mendapatkan hikmat. Begitu aja, terus apa lagi? Tapi kalau hikmat ini dihidupkan sebagai perempuan, maka terjadi dialog. Supaya kita lebih mengerti, lebih hidup. Nah, ini jarang sekali dimengerti oleh banyak orang. Sebab banyak orang kalau membaca Alkitab biasanya selalu literal, harafiah gitu. Tidak selalu, ya. Nah, oke, kali ini kita lanjutkan dulu. Kita akan lihat bagaimana personifikasi ini bisa menghidupkan suasana dan menjadi pengertian lebih dalam, ya. Oke. Jadi dipersonifikasikan sebagai perempuan. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Eh, di Amsal pasal 1 ayat 20 sampai 33 ya. Kita lihat ayat 20-nya dulu ya. Di ayat 20 dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Perhatikan baik-baik. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Hikmat kok bisa berseru-seru? Mestinya kan banyak orang mendengarkan ajaran tentang hikmat kan gitu ya. Nah, ini gaya bahasa sehingga bisa menjadi lebih hidup. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Nah, ia di situ kalau terjemahan nggak kelihatan gendernya laki-laki atau perempuan. Tetapi kalau kita lihat teks aslinya, ya, T10, ya, itu bunyinya T10, ya. Itu kata kerja singular, tunggal, bentuknya feminin. Jadi ia di situ
Kalau dalam bahasa Inggris, she, ya, feminin. Nah, itulah sebabnya saya tampilkan banyak terjemahan dalam bahasa Inggrisnya. Di situ dipakai kata she raises her voice. Ia mengeluarkan suaranya. Dipakai she ya, perempuan. Padahal itu hikmat. Hikmat kan bukan manusia, dipersonifikasikan. Nah, ya. Jadi ia berteriak di jalan-jalan, di lapangan-lapangan supaya orang mendengar. Nah, ini dipersonifikasikan seperti itu, perempuan. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, Amsal pasal 8, satu dulu deh. Oke, kita perhatikan Amsal pasal 1 ya, Bapak Ibu ya. Coba kita perhatikan lebih dahulu. Kita buka kitab Amsal, pasalnya yang pertama. Ya, mulai dari ayat 20. Perhatikan nih, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Ayat 21. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Ingat ya, ini bukan perempuan manusia loh. Ini adalah hikmat. Hikmat itu kalau diganti dengan perempuan maka bisa pakai cerita-cerita jadinya. Ya, jadi bisa dibaca gitu. Lebih variasi dan imajinatif. Bisa diimajinkan, oh seperti perempuan yang berteriak-teriak di lapangan, di atas tembok-tembok supaya semua orang dengar gitu. Itu hikmat. Ya. Eh, ayat 22. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman? Orang yang tidak berpengalaman itu bahaya, saudara. Ya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Ini seperti zaman sekarang loh, Bapak Ibu. Ya, orang suka dengan keadaannya yang sekarang. Orang yang suka mencemooh, suka hoax, ngumpul dengan sesamanya. Ya, orang bebal nggak mau belajar, diajari yang baru langsung nolak, nggak mau memeriksa dulu apakah yang diajarkan itu benar atau tidak. Nah ini, ya. Ayat 23. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Ku di situ hikmat maksudnya. Sedang diumpamakan seorang perempuan. Kamu dengar teguranku, maksudnya kamu dengarlah hikmat gitu. Ya. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu. Aku di situ hikmat. Ini gaya bahasa ya. Dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Seharusnya kamu belajar hikmat. Kalau dalam bahasa Indonesia sederhana begitu. Cuman ini diceritakan seolah-olah hikmat itu perempuan. Sesungguhnya aku itu hikmat, hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Gitu, ya. Ayat 24. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Coba bayangin. Hikmat bisa memanggil, bisa mengulurkan tangan. Itu semua gaya bahasa itu. Ya. Tapi engkau menolak gitu. Ayat 25. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Orang nggak mau belajar hikmat. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Aku di sini hikmat, saudara. Bayangin, kalau pakai kata hikmat nggak bisa. Hikmat akan menertawakan nggak bisa. Tapi kalau pakai kata gaya bahasa aku di sini perempuan, jadi bisa. Kan jadi bagus bacanya. Aku akan menertawakan celakamu. Kamu nggak mau belajar hikmat ya, gitu kira-kira. Ya, ayat 27. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku.
Di situ hikmat loh, saudara. Pada waktu itu orang akan menyesal mestinya aku belajar hikmat gitu loh. Tapi di gaya bahasa kan seperti manusia, jadi kalimatnya jadi enak didengar dan kita mengerti. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku tetapi tidak akan kujawab. Ya nggak bisa lah. Kamu nggak mau belajar hikmat ya nggak bisa. Mereka akan bertekun mencari aku tetapi tidak akan menemukan aku. Sudah terlambat. Orang nggak mau belajar tentang hikmat. Ya, orang seperti apa itu? Ayat 29-nya. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Mereka nggak mau belajar, nggak takut Tuhan juga. Ya, tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Orang yang tidak mau belajar hikmat, tidak memiliki hikmat akhirnya. Kalau tidak memiliki hikmat, akhirnya celaka. Ya, ayat 32. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Karena bebal lalai dia. Begitu, saudara. Ayat 33-nya. Tetapi siapa mendengarkan aku, siapa yang berhikmat maksudnya, ia akan tinggal dengan aman. Terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Orang berhikmat akan terhindar dari malapetaka. Dalam bahasa sederhananya gitu. Saya berharap ini em, bisa mencerahkan setiap kita. Sehingga kalau baca Alkitab tidak selalu harafiah. Karena ada banyak gaya bahasa. Khususnya di Amsal, Mazmur, kitab-kitab puisi itu pakai gaya bahasanya lebih kental ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, saudara. Amsal pasal 1 tadi sudah ya. Kita teruskan. Ya, sekarang pasal 8, saudara. Di pasal 8, sama, ayat 1 sampai 3 ya. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Ia di situ hikmat ya, bukan manusia. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota dan pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Ini hikmat nih. Ini yang perempuan yang hikmat nih. Yang maksudnya hikmat. Nanti perempuan yang lawannya hikmat sama, berseru-seru, teriak-teriak di mana-mana gitu. Sama. Dibandingkan ini. Kau pilih yang mana? Ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ketahuan nih. Suaranya, nya itu siapa? Her voice. Jadi perempuan ya. Uh, ya, ya itu perempuan. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi perempuan yang pertama yang dimaksud dengan personifikasi ini adalah hikmat. Kita sebut saja perempuan hikmat ya, bukan manusia ya, ini hikmat maksudnya. Jadi perempuan yang pertama itu maksudnya hikmat. Itu pasti menyelamatkan, membuat aman dan terlindung dari malapetaka. Tahu dari mana? Amsal 1 ayat 33. Tadi sudah kita baca ya. Coba kita baca sebentar deh. Amsal pasal 1 ayat 33. Demikian bunyinya. Tetapi siapa mendengarkan aku di situ hikmat ya, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Begitu, saudara. Terlindung dari malapetaka. Sedangkan di pasal 8, Amsal 8, ayat 34 sampai 36, itu jelas juga tuh bahwa perempuan atau hikmat ini bunyinya demikian. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku. Daku di situ hikmat ya. Yang setiap hari menunggu pada pintuku.
yang menjaga tiang pintu gerbangku. Jadi ini gaya bahasanya seolah-olah hikmat ini hidup sebagai perempuan gitu. Ya. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Dan Tuhan berkenan akan dia. Jadi perempuan ini, hikmat ini, membahagiakan, menghidupkan, serta Tuhan berkenan. 36. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Orang yang tidak suka hikmat, itu sama dengan dia mencintai maut. Itulah sebabnya harus belajar tentang hikmat. Ya, Em, oke, apalagi nanti nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca lengkapnya ya, yang pasal 8 itu. Nanti boleh dibaca lengkapnya pasal 8 ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi hikmat itu asalnya dari Tuhan. Sehingga di Amsal 1 ayat 7 jelas sekali. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang yang menghina hikmat dan didikan tidak mau belajar itu orang bodoh. Ya. Orang yang tidak takut Tuhan itu orang bodoh. Makanya banyak orang suka debat, suka apa nggak takut Tuhan. Karena cara debatnya juga menyerang pribadi. Bukan isi yang dikritik, bukan. Kalau isinya kan kita bahas, ini ayatnya mana dan seterusnya. Tapi kalau menyerang pribadi, mengatain bodoh lu, sesat lu dan sebagainya. Nah, itu berarti menghakimi itu orang yang tidak takut akan Tuhan. Menyebut nama lagi. Ya, itu orang yang tidak takut Tuhan. Boleh mengkritik, boleh. Tidak perlu nyebut nama. Isinya yang dikritik, bukan orangnya dijelek-jelekan. Ya, ini setiap kita mesti belajar bagaimana berdebat yang benar. Debat boleh, tapi harus debat yang sehat, bukan menyerang pribadi. Banyak orang di dunia ini hampir semuanya nggak mengerti cara debat. Kalau ada yang nggak cocok, menyerang pribadi. Itu menunjukkan apa isi hatinya. Orang yang picik sekali. Ya, kita lanjutkan dulu. Ya, di pasal berapa nih? Oh, pasal 7 ya. Di pasal 7 ini penting, Bapak Ibu. Ingat ya, kalau kita baca itu harus satu perikop supaya mengerti. Ini dimulai ayat 4 deh misalnya. Katakanlah kepada hikmat. Hikmat kan nggak bisa diajak ngomong, saudara. Tapi karena dipersonifikasikan. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku. Saudara di situ dipakai kata yang artinya my sister. Ya, akad, akin. Itu my sister. Artinya dalam bahasa Ibraninya ya. Dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Jadi diartikan begini, kita harus punya saudara yang namanya hikmat. Artinya kita harus berhikmat, harus suka, harus mengasihi, belajar, suka belajar hikmat gitu loh. Artinya itu. Ya. Tetapi ayat 5-nya perhatikan baik-baik. Supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang. Nah, kenapa kau harus punya hikmat? Supaya kau terlindungi dari perempuan jalang. Terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Perkataannya itu licik. Ya. Nah, perempuan jalang di teks ini bisa diartikan dua kemungkinan kan. Yang pertama artinya secara literal atau harfiah. Artinya ya perempuan nakal. Kalau orang beriman dia tidak akan bermain dengan perempuan nakal, ya. Tapi kalau itu diartikan figuratif, itu adalah personifikasi dari kebebalan atau kebodohan, berlawanan dengan hikmat.
Jadi kalau tadi ada perempuan yang mewakili hikmat, perumpama personifikasi dari hikmat, ini ada perempuan yang jalang. Bisa juga itu personifikasi dari lawannya hikmat. Apa itu? Kebebalan, kebodohan. Diumpamakan perempuan, perempuan jalang. Ya, itu. Kalau kita baca di pasal 7, di ayat 6 ya. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, ada orang yang nggak pengalaman lagi nih. Kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi. Rupanya ini lagi cerita nih. Ada seorang muda yang tidak berakal budi, nggak pengalaman soalnya. Yang menyeberang dekat sudut jalan. Coba ini kita matikan dulu ya. Yang menyeberang dekat sudut jalan lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Nah, ini anak muda ini nggak pengalaman, tidak berhikmat. Dia malah nyamperin perempuan jalang itu. Nah, gitu. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik. Ini perempuan pelacur ini, saudara. Cerewet dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya. Waduh. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya. Aku harus mempersembahkan korban keselamatan dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau dan sekarang kudapatkan engkau. Ini perempuan gak benar nih, saudara. Ingat ya, ini personifikasi ya. Ini personifikasi dari kebebalan atau kebodohan. Ya. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Waduh, ini perempuan jalang ini sebenarnya kan kebebalan nih. Kebebalan itu seperti pelacur, saudara. Mengajak manusia supaya bebal. Itu sebabnya orang yang bebal tidak mudah belajar. Makanya kita bisa lihat di sosial media, orang yang bebal itu mengumbar mulutnya, kotor sekali. Itu bebal. Itu diumpamakan perempuan pelacur, kebebalannya itu. Sehingga orang bebal itu diseret oleh perempuan pelacur ini. Dipikat sehingga mau menjadi bebal. Gitu, ya. Ini gaya bahasa ini, saudara. 21 deh. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan. Kayak orang bodoh gitu, di ngikut aja udah. Dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Nah, anak muda itu gampang disesatkan, dirayu oleh kebebalan ini. Yang dipersonifikasikan menjadi perempuan jalang. Yang nakal. 23. Sampai anak panah menembus hatinya seperti burung dengan cepat menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, anakku, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku, belajarlah, gitu loh. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Ya, karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Banyak orang mati, ditewaskan oleh perempuan sundal ini. Yaitu kebebalan, kebodohan. Itu, ya.
sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati. Rumahnya perempuan Sundal ini jalan menuju dunia orang mati. Sheol, alam maut. Yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Jadi saya berharap Bapak Ibu mulai mengerti ya personifikasi ya. Jadi hikmat diumpamakan sebagai perempuan, hikmat, sedangkan lawannya hikmat, kebebalan atau kebodohan itu diperumpamakan sebagai perempuan jalang, perempuan Sunda yang merayu anak muda yang tidak berpengalaman sehingga terjerat oleh kebebalan ini. Sehingga anak-anak muda pada bebal, tidak mau belajar, bodoh, kira-kira gitu. Kalau mau lugasnya ya, gitu. Hati-hati, pelacur ini, kebebalan itu seperti pelacur memang. Enak gitu rasanya, menikmati kebebalan. Tapi ujungnya maut, gitu. Ya, banyak orang suka dosa soalnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Ya, ini sudah tadi. Jadi rumah perempuan jalang ini atau kebebalan kebodohan ini jalan menuju dunia orang mati, membawa kematian maksudnya, mencelakakan. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya, ini perempuan jalang. Jadi kalau tadi perempuan hikmat itu menyelamatkan, membahagiakan, ya, sekarang perempuan yang satunya ini, perempuan jalang ini, atau kebalikan dari hikmat, kebodohan atau kebebalan itu membawa pada maut dunia orang mati. Di Amsal 7 ayat 27 tadi. Perempuan ini, tanda kutip ya, artinya kebebalan atau kebodohan itu, licik dan memikat. Khususnya orang yang tidak berpengalaman. Orang yang tidak berpengalaman cenderung bebal dan bodoh. Makanya gampang ditipu oleh dosa. Ya, di, dipikat oleh daya tarik kebebalan, kebodohan, dosa dunia ini. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi perempuan hikmat dan perempuan jalang itu sebenarnya adalah hikmat dan kebodohan. Sebentar saya warnain ya. Ya. Jadi sebenarnya hikmat dan kebodohan melawan kebodohan. Hikmat diwakili oleh perempuan hikmat, kebodohan diwakili oleh perempuan jalang. Kalau di Amsal itu Amsal 9 1 sampai 12 itu perempuan hikmat. Sedangkan yang ayat 13 sampai 18 itu perempuan jalang atau sundal tadi ya. Jadi coba kita periksa sebentar ya. Amsal pasal 9. Ya. Di ayat pertama perhatikan, saudara. Hikmat telah mendirikan rumahnya. Nya di situ pasti perempuan keterangannya. Menegakkan ketujuh tiangnya. Memotong ternak dan sebagainya dan sebagainya. Di ayat 4 perempuan ini, hikmat ini, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Ini kalau dalam bahasa sederhananya ya. Bagi yang tidak berakal budi, bagi yang masih muda, belajarlah hikmat. Itu maksudnya. Ya. Di ayat 6, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup dan ikutlah jalan pengertian. Maksudnya dalam bahasa lain yang sederhana, jangan bodoh ya. Nah, kalau kamu nggak bodoh, nanti kamu akan hidup. Itu nggak celaka. Ini perlu diingat ya. Amsal itu nasihat-nasihat, kumpulan nasihat-nasihat. Oke, kita lanjutkan sebentar apa lagi ya. Dimulai ayat 13 itu sudah perempuan yang satu lagi. Perempuan bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu.
Ia duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan seterusnya. Perhatikan di ayat 16. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Ini ini sama loh dengan perempuan pertama juga gitu. Hikmat. Kemarilah kau yang nggak pengalaman. Sementara perempuan jalang atau kebebalan, kebodohan, kemarilah kau. Gitu. Rebutan. Itu sebabnya kita semua punya kehendak bebas. Bukti, sekali lagi bukti adanya kehendak bebas. Kita mau pilih perempuan yang mana? Maksudnya kita mau pilih hikmat atau pilih kebodohan, kebebalan. Gitu ya. Ini personifikasi. Em, di ayat 17. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya, kata perempuan jalang itu. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Kebebalan itu mengundang orang masuk ke dunia orang mati, mencelakakan. Dalam bahasa sederhana, uh, orang yang bebal celaka. Orang yang berhikmat selamat. Sebab hikmat itu awalnya takut akan Tuhan. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Um, ya. Jadi, oh sebelumnya belum ya. Ya. Kebebalan atau kebodohan dapat dipersonifikasikan sebagai perempuan jalang yang berusaha memikat manusia agar melakukan hal bodoh yang membawa pada maut agar jatuh ke dalam dosa. Jadi jangan bodoh, jangan bebal. Tapi bodoh dan bebal itu memikat. Orang senang banget kalau udah bebal tuh susah berubahnya. Itu ya artinya. Berikutnya, dosa itu memikat loh, saudara. Seperti perempuan jalang tadi itu. Ya, baik secara literal maupun secara figuratif. Contohnya firman Tuhan kepada Kain, Kejadian 4 ayat 6. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Iya, saudara. Dosa itu sangat menggoda engkau. Tetapi firman Tuhan, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dosa itu diibaratkan seperti perempuan jalang tadi itu. Di Yakobus 1 ayat 14 juga sama. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Desire, keinginan. Nafsunya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, jadi rupanya personifikasi itu benar, saudara. Seperti perempuan jalang, merayu, memikat. Tapi itu personifikasi ya. Sebenarnya manusianya yang bandel. Dia lebih suka bebal. Yang Yakobus ini lebih jelas nih, saudara. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Nafsunya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat oleh nafsunya itu. Suka gitu. Terhadap hal-hal yang keberdosaan itu. Ya. Padahal ya, jauh sebelum Mesias datang, di Kejadian 4, Tuhan sudah bicara loh, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nggak ada alasan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di perjanjian baru Tuhan Yesus berkata begini. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari. Dan mengikut aku. Menyangkal diri, saudara. Apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri itu maksudnya, aku, manusia lamaku sudah kutinggalkan. Aku mau jadi manusia baru. Itu maksudnya menyangkal diri. Jangan jangan begini. Aku memang begini. Malah mengakui manusia lamanya. Nggak mau berubah.
Menyangkal diri itu manusia lama kuku tanggalkan. Ku pakai manusia baru yang lama ku sangkali. Atau kita buang yang lama. Begitu maksudnya ya. Kalau nggak bisa jadi murid Tuhan. Rabu depan kita akan lanjutkan dengan sesi ketiga, Kitab Amsal, yaitu aplikasi praktisnya. Ternyata Kitab Amsal itu memuat segala macam urusan sehari-hari, urusan rumah tangga, uang, seks, dan sebagainya. Itu ada semua di sana. Kita bahas Rabu Rabu depan, ya. Oke. Selanjutnya mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, nanti persilakan. Baik, eh, Pak Kris dulu ya. Silakan, Pak Kris. Oke, belum, sebentar. Eh, ya, silakan di-unmute. Ya, halo malam Pak. Ya, belum. Ya, Pak. Ya. Ini selain dua sosok wanita yang tadi dibahas itu kan apa ya? Apa tadi namanya? Figuratif atau apa tadi? Personifikasi. Personifikasi. Sebetulnya Amsal ini kan ada wanita yang sangat beken, Pak. Amsal 31, Pak, yang Lemuel itu, Pak. Ya. Itu kan eh, itu juga di sepanjang Amsal ini ada dua kutub. Yang satu ini bisa dibilang wanita ideal yang ditulis Lemuel itu. Ya. Yang satu itu wanita yang saking parahnya lebih baik tinggal di sotoh rumah daripada satu Ya, ruangan ya, dengan ya. wanita itu kan. Jadi sebetulnya selain selain tadi dua eh, personifikasi wanita yang tadi kan ada juga dua sosok wanita, yang satu ideal, yang satu sampai suaminya itu mending tinggal di sotoh rumah itu Pak. Amsal. Ya, ya, ya. Ini istri yang cakap dan istri yang ya. Ya, betul. Iya. Itu harus Jadi tapi. saya tidak tahu ini nasibnya dua wanita ini kapan dibahas di OBS Amsal ini, soalnya kan yang itu tadi kan apa beda. Ya, Cuma nanti gini Pak, dibahas karena ini, Pak. Ini raja ini kan nggak jelas siapa ini, Pak. Raja Lemuel ini. iya, Jadi, ya bisa aja disinggung nanti ke depan. ndak, memang kalau di mana-mana yang namanya apa eh, kalau bahas wanita bijak itu kan akhirnya lari-larinya seringnya ke Amsal 31 Pak. Hmm, Kalau ya. kelas itu. Nah, cuma eh, saya kok beberapa kali kalau pas baca di Amsal 31 itu kayak kalau orang Jawa bilang ada rasa greng gitu. Jangan-jangan ini sikap hati yang harus dimiliki kita sebagai mempelai Kristus, Pak. Oh, Jadi oke. ada muncul seperti itu. Cuma ya ini kan kalau secara apa studi pustaka ya enggak nyambung. Cuma itu kan GR-GRan saya aja, Pak. Ya, ya. Kalau menurut Kita, ya, Pak Wignya gimana? Itu, ya. Pak. Sebenarnya ya, Nasibnya Pak. soalnya Hmm, ya dua wanita yang saya bahas ini kan enggak disinggung malam ini soalnya, Pak. ya, betul. Dua wanita. Sebenarnya gini, Pak. Kalau kita baca Perjanjian Lama itu, orang belum mengenal Kristus. Ya, orang Perjanjian Lama itu belum mengenal Kristus. Jadi, eh, paling banter itu adalah nubuatan bisa. Tapi mestinya tidak, karena itu hikmat sebelum zaman Kristus. Kalau menurut Iya. itu, kalau disambung-sambungin ya bisa-bisa saja, tapi sebenarnya tidak. Ya, ya cuma anu Pak, apa kayak saya kalau baca perumpamaan lima gadis bodoh dan lima gadis bijaksana, kayak ini ada apa semacam menemplak waktu baca Amsal 31 itu, saya ini sikap hati saya harusnya juga
sebagai mempelai Kristus seperti ini. Cuma memang sebetulnya enggak ada kaitannya dengan nubuatan tentang Yesus, enggak. Cuma ini bicara Amsal sebagai apa sumber hikmat untuk saya kalau Ya, gitu, Pak. ya. Karena hikmat itu kan kebenaran, Pak. Jadi cocok-cocok aja gitu. Cuma tidak ada hubungan sebenarnya. Iya, betul. Ya. Betul, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Oke, kasih. Tuhan berkati. Berikutnya Bu Mariana, silakan Bu. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Ya, Pak kan ada di firman Tuhan itu kalau kekurangan hikmat minta gitu ya Pak ya. Kan ada ya, kan. Nah, ya. jadi syaratannya ada ya Pak supaya kita itu sungguh dapat hikmat dari Tuhan itu Pak. Oke, baik. Jadi yang dimaksud minta hikmat kepada Tuhan itu bukan begini, Bu. Kita tidur malam ini tuh disuntik hikmat sama Tuhan, besok sudah berhikmat. Bukan. Hmm. Nah, hikmat itu bisa didapat lewat firman Tuhan. Salah satunya lewat firman Tuhan. Hmm. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Itu hikmat ya. Yang Nah, kedua dari pengalaman hidup sehari-hari. Kan Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Itu hmm. membuat kita makin matang. Besi menajamkan besi, kata Amsal. Hmm. Manusia menajamkan sesamanya. Hmm. Yang ketiga lewat pergaulan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa bergaul dengan Tuhan. Bukan cuma belajar teologi, teori, toh. Bukan. Memang kita punya perasaan terhadap Tuhan. Kalau kita lagi sendirian, ya Tuhan. Itu ada hubungan, Bu. Bukan cuma teori, pintar debat, nggak karu-karuan gitu. Nah, lama-lama kita akan mendapatkan hikmat yang dari Tuhan. Gitu. Pak, berarti hikmat itu kan pengertian ya Pak. Hikmat itu pengertian. Nah, kalau misalkan nih Pak, kita lagi baca firman nih, ada hal-hal yang kayaknya kita kurang paham nih, terus kita mau minta supaya mengerti itu apa bisa berarti bahwa kita minta hikmat Tuhan gitu Pak, untuk Eh, pengertian itu. bisa saja, bisa saja disebut hikmat. Tapi hikmat kan bukan satu potong hikmat ya, Bu. Kan lengkap, luas. Jadi kalau bicaranya soal suatu ayat ya boleh saja disebut hikmat, tapi itu sepotong gitu. Hmm. Hikmat yang sesungguhnya adalah hidup kita ini berhikmat apa enggak. Kalau kita berhikmat, Tuhan berkenan. Tentu saja hikmat bukan hikmat orang dunia, hikmat kebenaran Tuhan. Gitu. Oh, ya, ya, ya Pak. Ya oke Jadi Pak, sementara hikmat, itu dulu. ya, hikmat bukan ilmu kepandaian, bukan. Beda. Oh, Kalau ilmu apa kepandaian gimana? bagi orang pintar, Hikmat bukan ilmu kepandaian. Maksudnya bukan ilmu kepandaian secara manusia kali ya Pak ya? Yang bukan di, teori, bukan teori. bukan Hikmat teori itu, berarti. hikmat itu kebijaksanaan, Bu. Oh ya ya ya. Kebijaksanaan nggak bisa diteorikan. Mhm. Orang yang bijaksana itu yang bagaimana? Wah, nggak bisa diteorikan. Kalau orang mau bijaksana, mana bisa belajar dari buku. Makin orang belajar dari buku, makin dia bengis terhadap sesama. Waduh, tidak berhikmat ya artinya. Oh ya Pak, ya ya Pak, lebih jelas bahasa Inggrisnya wisdom ya Pak. Wisdom, ya, Ya ya, betul. ya udah Pak, ngerti sekarang. Oke, Tuhan Oke, terima berkati. kasih ya Pak. Ya, Pak Payaman, silakan Pak. Eh, Terima kasih Pak. Shalom Pak. Selamat malam. Shalom, shalom, silakan. Ini mirip sekali dengan pertanyaan saya tadi ini dengan Ibu yang barusan bertanya. Ibu Ya, mungkin ya. Tapi Bapak juga mungkin lebih pertajam boleh juga. ya, Sering kita berdoa dalam menjalani sesuatu kita minta berikan aku hikmat Tuhan. ya, Itu satu. Kemudian sering juga kita memberikan nasihat-nasihat memberangkatkan seseorang dalam perjalanan jauh, dalam studi keluar kota, keluar negeri. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kamu. ya. Uh, Pemahaman hikmah di sini sebetulnya yang mana Pak jadinya? Makasih Pak. Oke, baik. Jadi ketika kita minta hikmat dari Tuhan, itu bukan berarti kita dari nol terus besok lalu terisi penuh, enggak juga. Justru kita belajar terus, tapi kita tetap minta hikmat. Ketika seseorang sudah peka, Pak, ketika seseorang frekuensinya sama dengan Tuhan, sudah peka, maka Tuhan bisa bisikan ke kita. Melalui nurani bisa, melalui audible bisa, yang disebut mendengar suara Tuhan itu, Pak. Sehingga kita punya kemampuan untuk membedakan roh.
Nah, itu hikmat, Pak. Hikmat tertinggi itu. Membedakan roh yang ini benar, yang ini salah. Jangan ikut yang salah tentunya. Gitu. Jadi, kita berdoa tetap, Tuhan berikan aku hikmat. Setelah kita belajar, mengerti dan sebagainya, Tuhan berikan aku hikmat. Nah, nanti kepekaan itu kita bisa mendengar suara Tuhan. Kalau untuk Jadi orang kalau lain yang kita doakan, kiranya Tuhan beri hikmat sama kamu. Ya, Tuhan bisa pakai banyak cara, Pak, melalui manusia, melalui macam-macam. Gitu. Jadi kalau seseorang kita nasihati, kiranya Tuhan memberikan hikmah kepada kamu dalam perjalanan, dalam studi, dan mencapai cita-cita. Di situ lebih tajam lagi, hikmat itu apa, Pak? Oh, kalau itu mungkin hikmat di situ ini apa? Ya kebijaksanaan. Kamu Oh, bijaksana memutuskan segala sesuatunya. ya, 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 ya. Cuma kalau yang wisdom yang kita bicarakan ini wisdom untuk berkenan kepada Tuhan, Ya, bukan ya, wisdom secara umum. Kalau secara umum ya kebijaksanaan secara umum. Kalau ini bijaksananya Tuhan, menurut Tuhan, ya, ya. kan Ya, disebut berkenan kepada Tuhan. memang seringkali kita dengar doa, Pak, kan? Jadi kadang-kadang apa itu hikmat? Apa itu hikmat? Ya, Soalnya udah harus hikmat itu jelaskan. kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak, mana Ya, yang baik, berkenan, dan sempurna di hadapan Tuhan. Itu hikmat. ya. Makasih, Pak. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Tuhan berkati. Berikutnya, Ibu Meme, silakan. Halo Pak Wino, selamat malam. Halo. Oh, iya, Pak. Network saya oke ya Pak ya? Ya, oke. Terima kasih Pak untuk hikmat malam ini. Saya mau tanya Pak, ini agak sedikit mundur ya 2 minggu yang lalu karena BKSP yang minggu lalu kan nggak aktif, jadi saya mundur dulu ya Pak. 2 minggu yang lalu, boleh ya Pak ya? Boleh, boleh. Ya. Nah, saya mau tanya, bagaimanakah perspektif kita tentang kesetaraan gender dan implikasinya bagi pendidikan agama Kristen? Suaranya kurang jelas, Bu. Apa? Iya, saya tanya, Pak. Bagaimana perspektif Alkitab Ya. tentang kesetaraan gender dan Oh, implikasinya bagi pendidikan agama Kristen? oh, oke, baik. Eh, Alkitab sebenarnya tidak membeda-bedakan, meskipun kodratnya kan beda antara laki-laki dan perempuan. Tapi Alkitab tidak membedakan dalam rangka perempuan lebih lebih inferior, lebih rendah, enggak. Tetapi saling melengkapi. Jadi di Kitab Kejadian dikatakan pasangan yang sepadan perempuan itu bukan berarti lebih lemah, itu saling menolong sebenarnya. Nah, dalam hal kesetaraan gender itu ada batas-batas yang harus kita pakai wisdom Tuhan tentunya, pakai hikmatnya Tuhan. Masa perempuan disuruh bekerja keras, laki-lakinya nganggur, ya nggak boleh begitu. Kesetaraan itu harus pas. Nah, pasnya ini yang agak sulit. Kita harus belajar kebenaran, harus peka. Nanti setiap kasus kita bisa jawab. Tergantung kasusnya, Bu. Nggak bisa disetara secara umum bagaimana gitu. Tergantung kasusnya juga. Tapi tidak ada diskriminasi di dalam kebenaran Alkitab. Gitu. Fungsinya saja yang beda-beda. Contohnya laki-laki dan perempuan suami istri misalnya. Kan fungsinya berbeda. Meskipun itu setara. Sebenarnya setara sebenarnya. Cuman fungsinya beda. Istri harus nurut sama suaminya, suaminya harus mengasihi istrinya. Kan sama sebenarnya itu. Tidak ada yang suaminya bosnya, bukan. Pasangan yang sepadan. Gitu kalau kesetaraan menurut Alkitab. Kesetaraan gender. Ya, Satu lagi boleh ya Pak? boleh. Ya, tentang ini tadi pelacur ya Pak ya? Ya, Di apa? Amsal. Kan biasanya kan Pak ini kalau kita tahu ya pelacur ini kan Pak tidak hanya menghancurkan pernikahan ya, banyak juga berlaku di dalam kehidupan kita ya. Terus ya, keluarga juga dan hidup pelakunya melainkan juga roh dan jiwa sehingga berujung pada kematian jasmani dan rohani ya Pak ya. ya, Keinginan Allah itu kan Pak ialah supaya kita
memperlihatkan kesucian kita dan menggunakan tubuh kita sebagai alat bagi kemuliaan-Nya. Seperti Ya, yang tertulis di Roma 6 ayat 13 ya. ya. Terus Iya. pertanyaannya? Terus kan Allah kan Yesus kan mengajarkan tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan melainkan untuk Tuhan. Saya Ya, mau tanya gini Pak, apakah Allah juga dapat mengampuni orang yang pelacur gitu, orang pelacur? ya tentu saja. Tidak ada dosa yang tidak diampuni kalau orangnya bertobat. Sebaliknya, dosa tidak akan pernah diampuni kalau orangnya tidak bertobat. Jadi intinya pertobatan. Kalau latar belakang seseorang dulu pelacur atau Pak tubuhnya sudah dikorbankan tetap Pak. ada pengampunan. Ya. Ya, Ya, Pak, itu aja Pak itu pertanyaan. aja. Oke, Tuhan Ya. berkati. Ya, makasih ya Pak, Tuhan berkati, Shalom. Shalom. Berikutnya Ibu Syai, silakan. Oh iya, saya bisa tanya. Sebentar, Ya, yang raise hand dulu, Pak. iya Ya. boleh. Shalom, shalom, Shalom. Bapak Kabitnya. Ya, silakan Bu. Semua. Saya ada pertanyaan nih, Pak. Ya, Kan 1 Korintus 1 itu ayat 24 ya. Itu dikatakan katanya Yesus Kristus itulah kuasa Allah dan hikmat Allah. Tapi di 1 Korintus 14 itu dikatakan bahwa perempuan-perempuan harus diam di dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Nah, saya mempunyai pertanyaan, kenapa ada gereja-gereja yang tidak mengizinkan pendeta-pendeta wanita, tetapi boleh kalau untuk menjadi penelaan Alkitab, boleh hanya untuk itu saja. Nah, ini bagaimana nih pandangan hikmat untuk perempuan sebagai pendeta juga? oke, baik. Kalau dalam perjanjian lama, semua imam itu laki-laki, Bu, di perjanjian lama. Ketika di perjanjian baru, peraturan Taurat semuanya dibatalkan. Kenapa? Sekarang tidak ada lagi laki-laki perempuan. Kita semua adalah imamat-imamat yang rajani. Jadi sama, imamat yang rajani. Artinya boleh melayani. Ya, tetapi ada gereja-gereja yang membuat peraturan sendiri, perempuan nggak bisa jadi ini, ya itu urusan gerejanya lah. Tapi kalau kita Alkitab, tidak pernah dilarang perempuan. Itu yang tadi tidak boleh bicara itu kasus Korintus, Bu. Di Korintus itu dulu perempuan suka cerewet gitu, suka ngaco-ngaco, yang kalau begitu nggak boleh bicara di depan, nanti kacau nanti. Gitu. Itu kasus khusus saja. Gitu, Bu. Jadi wanita itu sumber ini ya, apa? Talkative gitu ya. Yang Pada waktu. kasus Korintus ya, talkative tapi negatif gitu, Bu. Jadi nggak apa? Cerewet. Ya, cerewet atau apalah istilahnya. Jadi nggak boleh. Oleh Rasul Paulus nggak boleh bicara. Banyak omong gitu. Kalau sekarang mau jadi hamba Tuhan ya boleh tentu saja. Sekarang nggak apa-apa ya kalau Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. juga Meskipun kalau ada gereja yang bikin peraturan ya itu peraturan gerejanya lah gitu. Ya. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Erwin, silakan Pak. Terima kasih Pak. Shalom. Shalom, ya. Ya. Jadi setelah saya itu Pak bisa menambahkan sedikit atau menyimpulkan bahwa hikmat itu bukan hanya pengetahuan atau pengertian, tetapi juga di Amsal 1 kan ada didikan, kata-kata yang bermakna, kebenaran, keadilan, kejujuran, kecerdasan, pengetahuan, kebijaksanaan, Pak. Ya. Jadi tadi ada juga Ibu yang mengatakan bagaimana cara mendapatkannya. Saya lihat Amsal 9 ayat 10, Pak. Baik. Bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya.
bagaimana takut akan Tuhan itu saya lihat di Amsal 8 ayat 13. Ya, Bahwa takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan, aku benci pada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Ya, ya, jadi saya kombinasikan juga Pak, ketika saya sedang belajar masih di satu raja-raja Pak OBS, ya, saya sedang di satu raja-raja 3 Pak. Doa Salomo memohon hikmat itu. ya, Kenapa Salomo menjadi seorang yang berhikmat? Ternyata Salomo di satu Raja-Raja 3 ayat 3, Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud. ya, Ah, itu dikombinasikan lagi ke satu Raja-Raja 2 ayat 3 Pak. ya. Nah, pesan Daud ayahnya agar Salomo melakukan kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah peraturan dan ketetapannya, maksudnya ketetapan Tuhan, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, seperti engkau supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Maksudnya gini Pak, apakah Salomo itu menjadi berhikmat? Ini kan pesan Daud ayahnya sebelum Daud mendekati kematiannya Pak. Ya. Nah, sementara hikmat tadi kan Bapak mengatakan eh, eh, dengan eh, kehidupan ataupun bertambahnya waktu, hikmat itu akan semakin tajam, Pak. Kita Ya, mengapakannya. betul. Apakah Salomo, menurut Bapak ini andai-andai aja, Pak. Ketika Daud, eh, ayahnya mengatakan itu pada saat Daud mau mengalami saat kematiannya, apakah di situ aja Daud mengatakan hal itu kepada anaknya semua supaya hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu yang Oke, pertama, baik, Pak. baik. Sebenarnya umat Israel selalu diingatkan supaya melakukan ketetapan Tuhan. Apalagi Daud, sejak kecil pasti sudah dididik Salomo ini. Diulang-ulang terus. Cuma itu pesan terakhirnya itu juga. Itu yang paling penting artinya, Pak. Nah, kalau perspektif kita zaman sekarang, kita sudah tidak itu ceritanya. Sebab ada yang lebih besar dari Salomo. Di Matius 13 ayat 17, Tuhan Yesus yang berkata begini, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Ini apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Itu yang puncak hikmat itu sebenarnya. Yaitu mengasihi Tuhan. Nah, mengasihi Oh, Tuhan itu bisa dieksplorasi lebih lanjut. Mengasihi Tuhan itu apa? Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku. Nah, perintah Tuhan apa saja? Nah, belajar lagi seluruh firman Tuhan. Itu hikmat tertinggi. nah, apakah otomatis, Pak, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, itu hikmat itu akan diberikan dari Tuhan, Pak? Bagaimana caranya Diberikan, Pak. Tuhan memberikan hikmat Bukan itu, Pak? diberikan, artinya bukan manusianya pasif, bukan. Ketika kita Ya, melakukan, kita mendapatkan hikmat. Ketika kita nurut melakukan gitu, kita dapat hikmat. Oh iya benar juga ya Tuhan, gitu. iya, Lewat Pak. pengalaman. Oke, Pak. Yang kedua, Pak, Hmm. bagaimana sikap hati kita, Pak, supaya kita dikatakan berhikmat? Ketika contohnya kita eh, merindukan sesuatu yang tujuannya mendatangkan kebaikan lah. Tetapi memang dari sisi kemampuan atau kekuatan ataupun finansial kita belum mencukupi, Pak. Oke, Belum baik. Baik. bisa mendapatkannya. Apa sikap hati kita, Pak, yang Oke, baik. tepat, Pak? Jadi begini, Pak. Yang diberi banyak dituntut banyak. Yang diberi sedikit dituntut sedikit. Kita tidak akan dituntut melebihi kemampuan kita.
Jadi kita juga tidak boleh memaksakan sesuatu di luar kemampuan kita, nggak boleh. Kita Alkitab bahkan kalau soal itu Alkitab berkata gini, asal ada makanan pakaian cukup lah, gitu. Jadi kita jangan ngotot dengan ambisi kita sendiri. Sebaiknya tidak. Kalau sudah waktunya Tuhan akan berikan. Kalau sudah ada kesempatan kita ambil. Nah, semuanya juga untuk Tuhan, gitu. Ya, Pak. Pak. Oke, Pak. Seringkali kan manusia itu terjerat oleh keinginannya, Pak. Pengen ini, pengen besar, pengen kaya. Nah, akhirnya terjerat pada banyak masalah akhirnya. Ya. Sebenarnya yang saya utarakan tadi bukan keinginan ataupun kerinduan pribadi, tetapi kerinduan jemaat kita yang ada di satu kelompok gereja yang ya merindukan untuk pembangunan gereja, Pak, Ya, pemilikan ya. pertapakan, tapi memang dari sisi finansial memang kita belum mencukupinya, Pak. Itunya Ya. maksud saya tadi. Nah, termasuk itu, Pak. Jangan sampai gara-gara itu kita lalu mencarinya dengan kesana kemari. Jangan, itu usaha kita artinya. Iya, Pak. Nggak usah lah, kita biasa saja. Kalau sudah waktunya cukup ya, oke, gitu. Kan banyak Tapi yang kan mencanangkan, saya mau bikin gedung tinggi. Janji iman, ditagih satu-satu, dihitung. Aduh, kayak arisan aja. Janganlah kita. Kalau memang Tuhan berkehendak, pasti ada orang yang mendukung. Ya udah kita lakukan gitu. jadi sikap hati kita menunggu sambil berdoa kan boleh ya, Pak Ya ya. boleh berdoa dan berusaha juga boleh bekerja sambil mengkomunikasikan, tapi bukan menekan-nekan. Nggak boleh kalau menekan-nekan. Gitu. Iya. Mm. Ya, karena itu tadi Pak Roma 8 ayat 28 kan Pak juga Ya betul, iman kita betul, harus ada juga di situ Pak. betul, betul. Ya, Ya, oke oke. Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Selamat Terima malam. kasih. Selamat malam. Mati. Eh, Pak Pantas atau Ibu ini, silakan. Malam Pak, Selamat malam. saya yang mau bertanya Pak Eni. Ya, silakan Bu. Pak, itu kan tadi hikmat itu kan bijaksana ya Pak ya. Ya. Apakah itu masuk kategori kasih karunia Pak? Maksudnya, apakah itu merupakan karunia gitu? Kasih karunia Pak. Kasih karunia. Ah, Sebenarnya segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini kasih karunia, Bu. oke. Tapi kasih karunia itu harus digunakan untuk Tuhan. Yaitu tadi yang diberi banyak, dituntut banyak. Ya. Sebenarnya apapun yang ada pada diri kita itu kasih karunia. Kalau di Alkitab kata lainnya diberi talenta. Oh, ya, ya, ya. Nah, gitu. Iya Pak. Ya. Oke, Nah itu Pak, satu, Bu. kalau Oh. dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, apa kalau kita minta Tuhan untuk diberikan kasih karunia dalam kehidupan kita sehari-hari gimana Pak? Ya nggak masalah, Bu. Kan kita bisa berdoa, Bapa yang di surga, kalau boleh, gitu ya. Hmm. Boleh-boleh aja, kita dia Bapa kita kok. Boleh aja, gitu. Maksud saya apa kita minta hikmat saja atau gimana Pak? Oh, kalau Salomo minta hikmat saja, Bu, ditambahkan kekayaan. Hmm. Kalau kita minta hikmat, belum tentu ditambahkan kekayaan, kan kasusnya beda. Iya. Jangan ada modus. Ada itu dia, ada udang di balik rempeyek ya Pak. Ada udang di balik rempeyek nanti. Iya Pak. Ya, Ya terima kasih Pak. oke. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Siapa yang belum? Pak Mulyono, silakan Pak. Ya, malam Pak Wikinya. Malam. Pak, ini kalau kita bahas soal wanita bijak dan wanita jalan tadi ya Pak, itu kan Ya, soal hikmat dan kebebalan gitu ya Pak. ya, Nah, sekarang dalam dalam kenyataan hidup itu kan ini kan dua ini kan punya cirinya sendiri kan. Kalau ya, hikmat itu gimana gitu, ya, kebebalan itu gimana kan gitu Pak. ya. Nah, tapi dalam kehidupan ini kan nggak bisa hitam atau putih gitu loh Pak. Kan kadang-kadang nggak jelas gitu loh Pak. Hmm. Kan gitu kan. Ini yang Nah, ini Bapak
yang Bapak katakan nggak jelas itu kan persoalannya, Pak. Bukan Ya. hikmat dan kebobalannya. Kalau hikmat dan kebobalan jelas itu. Nah, persoalannya yang solusinya kayaknya kok sulit gitu. Yang mana? Mungkin itu maksudnya. Iya, kadang-kala hikmat kan kita bisa pakai untuk membenarkan diri, padahal Itu mestinya bukan itu hikmat, Pak. Itu bukan hikmat. Itu akal-akalan namanya. Kalau hikmat hmm, itu ujungnya perkenanan Tuhan. Kalau kita menggunakan kepintaran kita untuk diri sendiri itu bukan hikmat namanya. Itu kepandaian teknis saja dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Hikmat yang di sini hmm, kan jelas tuh, permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Nah, kalau orang ya, ya, berhikmat ya. yang jenis yang itu tidak mungkin mengakali sesuatu untuk diri sendiri. Kan kita tahu itu akal-akalan. Hmm, Jangan. hmm. Tapi kalau aplikasinya di zaman sekarang gimana, Pak? Misalnya soal perizinan, perpajakan, segala itu gimana, Pak? Intinya gini, Pak. Nah, Kita tidak boleh punya hati yang salah atau jahat. Itu aja. hmm, Jadi sehingga apa yang kita lakukan ini bukan karena kita jahat, bukan. Kadang-kadang kita disodori pilihan yang dua-duanya kurang seret buat kita. Tapi ya. kita tidak bisa menghindar. Pilihlah Hmm, yang paling tidak bersalah. Nanti nggak Pak hmm, maksudnya? Pilihannya dua-duanya nggak ada ya, yang putih nih. Ya jangan pilih yang hitam dong, pilih yang sedikit sedikit hitam dikit. Karena nggak ada pilihan lain. Kalau ada pilihan yang lain ya kita pilih yang putih, nggak ya boleh. sih. Ya. Gitu. Kadang-kala kan kita udah memenuhi segala persyaratan, Ya, segala lengkap. Tapi biar kalau tahu. nggak mengeluarkan uang nggak bisa kan gitu loh. Ya. Itu Nah kan, itu kan bukan kitanya Pak yang nah, hitam. Itu kitanya hmm, ditodong kan. Beda loh ceritanya. iya, iya. Kalau kita Hmm, merekayasa sesuatu supaya kita untung besar dengan cara curang, nah itu kitanya yang salah. Tapi kalau kita hmm, ditodong dengan situasi tertentu, ya kita pilih yang paling tidak ini tidak hitam kan gitu. hmm. Ya, Ya, ya. Ya. Oke, udah jelas Pak Wiknya. ya. Makasih. Oke, Tuhan berkati. Oke, malam ini selesai. Kita selesai lebih dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami diberi pengertian atau hikmat di malam hari ini. Bahwa kami punya pilihan. Kami mau pilih hikmat atau pilih yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami mau minta hikmat yang dari Tuhan saja. Yang menyelamatkan. Terima kasih. Hamba berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu. Kau berkati mereka. Dan mereka selalu jadi berkat kemanapun mereka pergi. Amin. Juga semua kami ya Tuhan umat-Mu di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Atau dimanapun mereka berada. Engkau berkati kami semua Tuhan. Dengan hikmat marifat. Agar kami tidak salah jalan. Agar kami berkenan bagi Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.